kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 3. Ada di halaman 19 sampai dengan 25. Baik, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 3 anak-anak, ayo bernyanyi. Tampak pada gambar di sini, Dayu sedang memberi pupuk pada tanaman buah tomat. Di situ tertulis pupuk kompos anak-anak. Perlu anak-anak ketahui yang dimaksud dengan pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari daun-daunan atau tumbuhan yang membusuk. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Kita ikut bernyanyi bersama Dayu yuk. Baik, di sini sudah ada teks lagu yang berjudul Tomat. Ibu akan mencoba menyanyikan, nanti anak-anak harus menyanyi lebih bagus dari ibu. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ayo bercerita anak-anak. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Setelah kalian membacanya, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut. Baik, Ibu bacakan, anak-anak menyimak. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi ia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku,
kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Sumber cerita adalah www.kidnesia.com. Ayo menulis anak-anak, apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ayo tuliskan pada kolom di bawah ini. Pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa adalah kalau kita sudah berjanji untuk mematuhi perintah orang lain, maka kita harus mematuhinya. Dan perlu anak-anak ketahui, dari dongeng asal mula buah kelapa kita tahu bahwa pohon buah kelapa banyak manfaatnya. Ibu beri contoh. Tulang daun dari pohon buah kelapa bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi. Yang kedua, buah kelapa yang masih muda bisa untuk minuman anak-anak. Dan kelapa yang sudah tua bisa digunakan untuk memasak. Selanjutnya, batang buah kelapa bisa digunakan untuk bahan bangunan. Akarnya bisa juga untuk digunakan untuk kayu api. Ada banyak manfaat dari pohon buah kelapa. Ayo berlatih anak-anak. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Kita amati pada gambar anak-anak, tampak pada truk yang pertama di sini ada 425 butir buah kelapa dan di truk yang kedua di sebelah kanan ada 590 butir buah kelapa. 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, yang kanan dipindah ke kiri, yang kiri dipindah ke kanan. Sekarang jadi 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Ini pada operasi hitung bilangan cacah disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini. Baik, di sini Ibu memberi contoh, nanti anak-anak harus menyimak agar bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1. 535 ditambah 400, ini sama dengan 400, ditambah dengan 535. Soal kedua. 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275. Soal ketiga. Titik-titik ditambah 285 sama dengan 285 ditambah 455. Di sini 455 kita letakkan di depan anak-anak. Betul itu. 455. 455 ditambah 285 sama dengan 285 ditambah 450. Soal keempat. 180 ditambah titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Berarti titik-titik diisi 700 anak-anak. Soal kelima. 220 ditambah 630 sama dengan 630. Ibu tulis dulu. Ditambah dengan 220. Lanjut soal ke-6. 500 ditambah 270 sama dengan 270 ditambah 500. Ibu tulis dulu sini. Soal ke-7.
titik-titik ditambah 170 sama dengan 170 ditambah 600. Berarti bilangan 600 kita isikan di depan sini anak-anak. 600. Soal ke-8. 380 ditambah titik-titik sama dengan 370 ditambah 380. Berarti 370 kita pindah di sini anak-anak. Ini 370. Soal ke-9. 240 ditambah 270 sama dengan 270, pindah ke depan ini anak-anak, ditambah 240. Soal nomor 10. 410 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 410. Nanti anak-anak mencoba sendiri, pasti bisa. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.